Salam damai dalam kasih Kristus. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara mengenai apa yang perlu kita maknai dari perayaan Jumat Agung. Kita yang akan bahas sesuai dengan dasar-dasar yang ada lewat dokumen perayaan Paskah dan persiapannya yang sudah keluar sejak tahun 88, juga dari buku Misa Hari Minggu dan Hari Raya atau Misale Romawi, dan juga pedoman umum Misale Romawi itu sendiri. Kita perlu membangun semangat kesadaran selalu bahwa kita harus membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang sudah biasa kita lakukan. Lalu juga kita tidak menambah hal-hal yang tidak ada dan tidak mengurangi hal-hal yang seharusnya ada. Dan kita juga perlu kesadaran bahwa perayaan liturgi itu adalah memiliki dimensi universalitas atau gereja semesta. Bahwa perayaan di tempat yang berbeda memiliki tatanan liturgi dan bacaan ataupun ritusnya sama. Dan juga unitas itu kesatuan, satu ajaran, satu tata cara yang sama. Pada perayaan Jumat Agung, gereja merenungkan sengsara dan wafat Tuhan. Inilah puncak cinta Allah yang telah menghampakan dirinya mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia, dan rela menderita sengsara dan wafat di salib demi keselamatan manusia. Ini adalah makna utama dari perayaan Jumat Agung. Karena hari ini gereja itu merayakan atau mengenangkan sengsara Tuhan. Dia yang adalah Allah rela menghampakan dirinya menjadi manusia, bahkan ia mau sengsara sampai wafat di salib untuk menyelamatkan manusia dari kegelapan dosa. Maka menurut tradisi kuno, pada hari ini tuh gereja tidak merayakan Ekaristi. Satu-satunya satu hari ini dalam seluruh penanggalan liturgi tidak ada misa. Hanya berbentuk ibadat. Makanya disebut ibadat Jumat Agung, bukan misa Jumat Agung. Pada ibadat Jumat Agung ini, komuni suci dibagikan kepada kaum beriman hanya selama perayaan sengsara dan wafat Kristus. Tetapi mereka yang sakit, yang tidak bisa mengikuti perayaan ini, dapat menerimanya setiap saat. Jadi misalkan ada orang yang sakit dan meminta untuk dikirim saat itu, maka jangan ditolak. Dianjurkan untuk dikirimkan sesuai dengan dokumen perayaan Paskah nomor 59 ini. Kemudian kita harus ingat bahwa perayaan Jumat Agung seluruh gereja harus dijalani sebagai hari tobat, karena pada hari ini selain hari Rabu Abu, kita menjalani puasa dan pantang yang wajib, khususnya bagi yang sudah cukup umur sesuai dengan syarat yang sudah diberikan gereja. Puasa dan pantang wajib dilakukan pada hari ini. Kemudian perayaan sakramen-sakramen lain dilarang kelas. Hanya sakramen tobat dan sakramen pengurapan orang sakit yang masih boleh diberikan pada hari Jumat Agung ini. Jadi sakramen lain seperti sakramen perkawinan, sakramen baptis, sakramen krisma yang dikhususkan ya diadakan pada hari ini itu dilarang. Tapi berbeda dengan sakramen baptis, misalkan baptis darurat ya, orang sudah mau meninggal di baptis darurat ya boleh-boleh saja saat kapanpun. Tapi kalau perayaan sakramen ya yang direncanakan ya, itu nggak boleh dilakukan pada hari Jumat Agung ini. Pemakaman, kalau misalkan ada yang meninggal, pemakaman pada hari Jumat Agung ini diadakan tanpa nyanyian. Jadi alat-alat musik semua itu tidak digunakan, jadi pemakaman yang sederhana. Kemudian perayaan sengsara dan wafat Kristus itu diadakan siang menjelang jam 3 sore atau jam 15. Namun bila ada alasan pastoral, misalkan umatnya banyak sekali ya, jadi gereja itu tidak mampu menampung seluruh umat kalau semuanya itu datang misa, maka bisa diberikan waktu yang lain, memudahkan umat untuk berkumpul. Misalkan setelah siang ya, setelah siang berarti setelah jam 12 ke atas ya, setelah jam 2 di atas jam 12
atau petang. Jadi misalkan jam 6 ya. Tetapi tidak boleh sesudah jam 9 malam ya. Jadi harus sebelum jam 9 itu sudah selesai perayaan Jumat Agung ini. Ini didasarkan dari dokumen perayaan Paskah nomor 63. Kita tahu bahwa perayaan Jumat Agung ini selalu menggunakan warna liturgi merah. Karena pada saat perayaan Jumat Agung ini kita melihat bagaimana darah Kristus yang akan dicurahkan bagi kita, bagi keselamatan kita, orang-orang yang berdosa. Maka warna merah itu sungguh memiliki makna yang mendalam bagi kita, bahwa darah Kristus yang menyelamatkan itu adalah darah yang mulia. Tata perayaan sengsara dan wafat Tuhan itu terbagi menjadi 3 bagian ya. Tidak ada ritus pembuka, makanya ini disebut ibadat tidak lengkap, maka hanya langsung dilanjutkan dengan ibadat sabda, lalu ada penghormatan salib dan perayaan komuni. Ibadat sabda dimaksudkan untuk menghidupkan iman kita atas kekuatan wafat Yesus. Penghormatan salib dimaksudkan untuk memusatkan perhatian kita pada salib, sumber kebahagiaan kita. Dan perayaan komuni memberikan kita kesempatan untuk memetik buah dari salib, sesuai dengan dokumen perayaan Paskah nomor 64. Pada perayaan Jumat Agung ini juga umat sebenarnya dianjurkan untuk mengikuti ibadat jalan salib terakhir di Jumat pagi hari. Maka baik bila pada pagi harinya di setiap gereja itu diadakan ibadat jalan salib yang terakhir, supaya umat bisa merenungkan lebih dalam sebelum mengikuti ibadat Jumat Agung. Kemudian pada saat perayaan Jumat Agung ini kita harus ingat bahwa suasana ibadat ini harus benar-benar hening, dijaga betul-betul, tanpa musik iringan sejak perarakan masuk. Jadi pada saat nanti masuk, imam itu tidak ada yang membawa alat dan juga hening, tidak ada suara yang dinyanyikan, tidak ada apapun yang diucapkan sampai imam sampai ke panti imam ya, depan panti imam, lalu akan berlutut atau biasanya rebah ya, merebahkan diri imam itu, lalu petugas lain akan berlutut dan semua umat juga ikut berlutut. Altar sama sekali harus kosong ya, tanpa ada salib, tanpa lilin, tanpa kain altar. Jadi altarnya benar-benar tidak ada apa-apanya, kosong. Kemudian bacaan yang tersedia harus dibacakan lengkap. Nyanyian tanggapan dan nyanyian sebelum Injil dinyanyikan seperti biasa, gak boleh ada yang dikurangi satupun. Kisah sengsara selalu dibacakan menurut Injil Yohanes. Tidak pernah pakai menurut Injil yang lain, tapi kisah sengsara pada Jumat Agung itu selalu dibacakan menurut Injil Yohanes. Bisa dibacakan atau bisa juga dinyanyikan. Setelah kisah sengsara ada homili yang diakhiri dengan keheningan doa sejenak. Ya, ini isi dari dokumen perayaan Paskah nomor 66. Disampaikan pada saat Minggu Palma, Mazmur pada saat Jumat Agung ini tidak wajib dinyanyikan oleh pria. Ya, sama sebetulnya. Tidak ada kewajiban Mazmur Minggu Palem ataupun Minggu Palma dan Jumat Agung itu dinyanyikan oleh pria. Banyak orang yang berasumsi atau berpendapat, loh itu kan kata-katanya Tuhan Yesus, seperti yang di Jumat Agung, ya Bapa, ke dalam tanganmu percayakan. Itu kan kata-kata Tuhan Yesus terakhir pada saat ia akan wafat. Tapi kita perlu paham bahwa ulangan Mazmur tanggapan Jumat Agung itu nantinya akan diulangi oleh umat seluruhnya, dan umat tidak akan bernyanyikannya itu hanya yang pria saja yang bernyanyi, karena ini kata-kata Tuhan Yesus. Tapi umat yang pria dan wanita pun
sama-sama menyanyikan. Jadi tidak ada keharusan dan peraturan yang mengatur bahwa Mazmur Jumat Agung, Mazmur Minggu Palma harus laki-laki. Ya, tidak ada. Jadi bisa dinyanyikan oleh wanita. Kisah sengsara Tuhan dibawakan dengan meriah, dianjurkan untuk membacakan atau menyanyikannya secara tradisional oleh 3 orang, persis seperti aturan pada saat Minggu Palma, yang mengambil alih peran Kristus, penginjil, dan umat. Harus dibawakan oleh para diakon atau imam, atau bila tidak ada, oleh lektor. Dalam hal ini, peran Kristus dikhususkan bagi imam. Jadi, peran Kristus itu harus diambil oleh imam untuk kisah sengsara ini. Dan yang lain bisa oleh diakon, boleh oleh lektor, kalau memang tidak tersedia diakon atau imam yang lain, maka sebaiknya oleh lektor yang sudah terlatih. Sama seperti di aturan Minggu Palma, norma liturgis dalam kisah sengsara itu memberikan aturan implisit, ya, bukan eksplisit, implisit. Kalau tugas membawakan kisah sengsara Tuhan itu sebaiknya adalah oleh para pria. Namun sekali lagi ini bukan perintah atau larangan yang tegas tertulis. Karena kita perlu mengingat bahwa kisah sengsara itu kan sejatinya adalah bacaan Injil. Kita tahu ini adalah Injil Yohanes di Jumat Agung ini. Kalau di Minggu Palma sesuai dengan tahun liturginya masing-masing. Tapi kisah sengsara itu adalah bacaan Injil. Dan bacaan Injil biasanya menurut tradisi gereja itu dibacakan oleh imam atau diakon, bukan oleh lektor. Maka kalau sampai diperbantukan lektor untuk membaca bacaan Injil dalam kisah sengsara, sebaiknya para pria yang mengambil tugas tersebut. Sedangkan mazmurnya yang justru tidak perlu harus pria. Pada pewartaan kisah sengsara ini tidak dinyalakan lilin, dupa, dan salam bagi umat maupun penandaan buku. Jadi tidak seperti pembacaan Injil seperti di misa-misa yang lain. Pada waktu Jumat Agung ini kisah sengsara tidak didupai, tidak dinyalakan lilin, dan juga tidak ada salam. Hanya saja para diakon sebelumnya mohon berkat imam seperti pada waktu membacakan Injil. Ya, itu menurut dokumen perayaan Paskah nomor 33. Sebelum membacakan kisah sengsara, diakon mohon berkat imam seperti biasa sebelum membacakan Injil, tapi pembaca awam tidak perlu. Berarti lektor yang biasa, yang bukan diakon, dia tidak perlu ikut-ikutan minta berkat, mohon berkat, karena ritus pemberian berkat itu hanya diberikan kepada diakon tertahbis. Ya. Kemudian pada perayaan Jumat Agung, hal yang khas yang juga dilakukan pada perayaan Jumat Agung adalah adanya doa umat meriah. Doa umat meriah ini hendaknya dilakukan menurut teks dan bentuk yang berasal dari tradisi kuno, dengan segala intensi karena mengacu kepada daya universal sengsara Kristus yang tergantung pada kayu salib untuk keselamatan seluruh dunia. Doa umat ini meriah ini sebaiknya dinyanyikan. Nah, doa umat meriah ini selalu terdiri dari 10 doa yang dinyanyikan. Ya. Doa umat meriah ini dinyanyikan ada 2 bagian. Doanya dan juga permohonannya. Pada ajakan permohonan bagian awal itu sebenarnya tidak harus imam, bisa oleh diakon, bisa oleh lektor. Tapi pada bagian doanya yang mengungkapkan sebutan Allah, itu memang harus imam yang mendoakan. Doa umat meriah ini terdiri dari 10 bagian, 10 teks untuk gereja kudus, untuk Bapa Suci, untuk para pejabat gereja dan segala lapisan umat. Lalu yang keempat untuk para calon baptis, untuk yang kelima untuk persatuan umat Kristiani, yang keenam untuk orang Yahudi. Ini yang keenam ini seringkali banyak dihilangkan. Padahal dalam isi doa ini sungguh indah. Keterkaitan rencana keselamatan itu memang melewati orang-orang Yahudi dulu. Yesus pun orang Yahudi.
maka sebaiknya tidak menghilangkan untuk bagian nomor 6 ini. Kemudian nomor 7 untuk orang yang tidak percaya akan Kristus. Yang ke-8 untuk orang yang tidak percaya akan Allah. Kalau yang ke-7 tadi tidak percaya Yesus, yang ke-8 itu untuk orang yang tidak percaya sama sekali tentang Allah. Nah, berbeda ya. Kalau yang tidak percaya Yesus ya berarti orang-orang yang di luar orang Kristiani. Tapi kalau orang yang tidak percaya Allah ya berarti yang mereka sama sekali tidak memiliki agama atau pegangan hidup. Kemudian nomor 9 adalah untuk para pemimpin negara, dan yang terakhir adalah untuk orang-orang yang menderita. Doa umat meriah ini biasa dinyanyikan dengan gestur berlutut dan berdiri. Selama doa ini berlangsung, umat itu bisa tetap berlutut atau berdiri. Jadi misalkan ada yang punya gangguan kesehatan di bagian kaki, ya sudah berdiri saja selama doa ini, gak usah memaksakan diri untuk berlutut berdiri, berlutut berdiri. Nah, karena kan ada ajakan berlututlah kita, lalu berdirilah. Ya. Kalau yang ada masalah dengan lututnya ya atau kakinya ya sudah berdiri saja. Sebaiknya berdiri. Kecuali benar-benar tidak bisa berdiri, maka silahkan duduk. Tetapi bila bisa berdiri, maka tetaplah berdiri kalau tidak bisa berlutut. Kemudian setelah doa umat meriah, nanti akan dilanjutkan dengan penghormatan salib. Penghormatan salib itu sebenarnya ada dua cara. Ya. Jadi yang akan dibahas pada bagian berikutnya. Pengangkatan salib itu hendaknya cukup besar dan indah. Jadi jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar juga, tapi jangan cukup. Seruan pengangkatan salib maupun jawaban umat harus dinyanyikan. Ya. Dan keheningan penuh hormat setelah ketiga kali berlutut jangan diabaikan. Sementara imam sambil berdiri menjunjung salib. Ada dua cara, ya, yang tadi saya sampaikan, bahwa sang cara yang pertama itu adalah perarakan dari pintu utama gereja. Jadi nanti ada petugas yang menyiapkan salib yang akan dihormati itu di pintu utama gereja. Akan diarak dari pintu ke panti imam dengan 3 kali pemberhentian. Tetapi yang perlu diingat, pada saat perarakan, jika cara ini yang dipilih, maka salib itu sudah tanpa selubung. Jadi salib itu sudah terbuka, tanpa selubung, lalu berhenti selama 3 kali. Mungkin di pintu utama, lalu di pertengahan, dan terakhir di atas panti imam. Untuk diunjukkan ke atas untuk umat, menghormati. Tapi yang perlu diingat adalah salibnya tanpa selubung. Sedangkan cara kedua, salib itu langsung diangkat itu di depan altar. Jadi tidak lalu perarakan dari depan pintu, tapi langsung imam menaruh di depan altar dengan pembukaan selubung salib 3 bagian. Jadi salib yang di depan altar ini berarti masih diselubungi, lalu dibuka satu persatu 3 kali. Jadi ada 2 cara ya. Ini menurut misalnya Romawi. Kemudian yang perlu kita pahami, dulu kita punya kebiasaan salib itu disediakan begitu banyak, lalu masing-masing umat mencium salib dengan salib yang begitu banyak yang disebar karena umatnya banyak, supaya cepat maka salibnya banyak disebar untuk dicium, dihormati salibnya itu. Namun dokumen perayaan Paskah menyatakan demikian, hanya 1 salib yang disediakan untuk dihormati. Jadi hanya 1 salib yang boleh disediakan, karena dituntut kesejatian tanda. Jadi supaya tandanya sejati ya salibnya 1. Kalau salibnya banyak sekali itu berarti kurang pas, ya, kurang tepat. Nanti imam akan menyanyikan, biasanya lihat kayu salib, itu bisa dilihat dari puji syukur, iramanya. Lalu umat akan menyanyikan jawaban sembah sujud. Lalu umat berlutut dan bersujud sejenak dalam keheningan sampai imam mengajak untuk
melihat kayu salib itu. Oke, jadi ada dua cara yang bisa dipilih, dan itu boleh saja masing-masing. Kalau perarakan berarti salibnya sudah tanpa selubung, sedangkan kalau salib yang diselubungi maka imam langsung di depan altar. Nah, dalam himpunan umat yang besar, penghormatan salib itu dilakukan bersama-sama. Jadi umat bersama-sama menundukkan kepala kepada salib yang diangkat oleh imam. Nanti sesudah ibadat Jumat Agung selesai, umat diberi kesempatan untuk menghormati salib ini secara pribadi. Pada saat penghormatan salib itu, setelah selesai salib itu ditahtakan, maka biasanya KUR akan menyanyikan lagu improperia ya. Improperia itu isinya tuh tentang keluh kesah. Mungkin kita paling familiar itu ya, lagu diberi syukur, Popule Meus, atau Hai umat apa salahku. Jadi hai umat apa salahku kepadamu, yang itu, atau Popule Meus. Itu yang lebih tepat untuk mengiringi penghormatan salib. Kemudian setelah penghormatan salib akan dilanjutkan dengan upacara komuni. Pada saat upacara komuni disiapkan, nanti biasanya prodiakon atau asisten imam itu akan mengambil sibori yang sudah disiapkan waktu pada saat Kamis Putih malamnya itu, untuk dibawa masuk untuk pembagian komuni umat. Nanti di atas meja altar akan dibentangkan kain altar secukupnya dan diletakkan korporale dan buku misa. Nah, jadi nanti setelah selesai siap itu, baru prodiakon yang membawa sibori itu menempatkan di atas korporale itu. Imam menyanyikan, lalu mengajak pengantar doa Bapa Kami, lalu menyanyikan Bapa Kami bersama-sama, lalu tidak ada salam damai, lalu komuni dilaksanakan, dibagikan, dan sementara komuni dibagikan, bisa dinyanyikan Mazmur 21 atau nyanyian komuni yang sesuai. Dan setelah pembagian komuni itu, bejana yang lebih itu akan ditempatkan di tempat yang disediakan. Ritus komuni disiapkan setelah penghormatan salib dengan memasang kain altar dan korporal tadi yang saya sampaikan tadi ya. Nanti setelah sibori itu diambil dan mau ditempatkan di atas altar, jangan lupa nanti ada putra-putri altar yang membawa lilin bernyala untuk menempatkan lilin itu di sekitar atau di atas meja altar. Pada saat rombongan sibori ini masuk dengan diapit oleh putra altar yang membawa lilin bernyala, seluruh umat berdiri dalam keheningan ya. Mungkin bisa disiapkan sebelumnya, diinstruksikan bahwa nanti pada saat awal atau pada saat yang tepat, bahwa pada saat ada sibori yang masuk ke dalam gedung gereja, maka umat diharap berdiri. Kemudian setelah perayaan altar dilucuti, tetapi salib dan keempat kandelar dibiarkan di tempat itu ya. Dalam gereja dapat disediakan tempat bagi salib, misalnya di kapel atau di mana pada hari Kamis Putih sakramen Maha Kudus disimpan, di mana kaum beriman menghormatinya dan mengecupnya dan meluangkan waktu untuk merenung. Jadi setelah perayaan, umat diberi kesempatan untuk hening sejenak, merenungkan, memberikan penghormatan secara pribadi di depan salib yang sudah diangkat pada waktu ritus penghormatan salib itu ya. Lalu pada akhir perayaan, umat meninggalkan gereja dalam suasana hening dengan lebih dulu memberi hormat ke arah salib. Jadi perayaan ini sungguh penuh keheningan dan juga suasana khidmat. Maka akan lebih baik bila suasana ini didukung oleh paduan suara yang tidak terlalu banyak menggunakan alat musik, atau mungkin juga kalau ibarat mampu, paduan suara juga bisa
mengiringi perayaan ibadat Jumat Agung ini dengan akapela ya, tanpa iringan musik sama sekali. Mungkin akan lebih membuat suasana lebih bermakna dan lebih khusyuk. Oke, itu saja penjelasan dan keterangan yang bisa saya sampaikan tentang ibadat Jumat Agung. Kita akan bahas hal lain di kesempatan yang lain. Terima kasih.